sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan dari jurusan perawatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai DM saat puasa. Nah, sebelumnya kan kami kemarin sudah sering melakukan pembicaraan juga pada Nyonya Ulfa akan melakukan penyuluhan mengenai puasa. Nah, untuk tempatnya nanti cukup di sini saja. Kemudian untuk prosedurnya nanti kami akan melakukan penyuluhan dulu. Kemudian untuk evaluasinya nanti bisa mengisi kuesioner. Kemudian untuk tujuan sendiri nanti akan menambah pengetahuan mengenai diabetes saat puasa. Baik, mungkin di sini ada yang ditanyakan juga belum, mungkin untuk kita sudah ya. Jadi untuk Bapak Ari bisa mulai. Oke, baik. Selamat pagi Bu Luka. Selamat pagi. Baik, sesuai dengan waktu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, hari ini kita akan mengadakan edukasi kepada Ibu terkait bagaimana seorang yang penyandang DM ketika berpuasa Ramadan seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu kan ini sudah DM berapa lama? Mungkin sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Dan sebelumnya belum pernah diberikan edukasi terkait puasa ini ya? Belum. Jadi belum di edukasi terkait puasa pada DM ini. Saya pertama mau review terlebih dahulu Ibu. Apakah Ibu tahu apakah DM itu? DM itu saat kadar gula darah itu di atas 200. Oke, baik. Benar sekali Bu ya. Jadi untuk DM secara umumnya Ibu sudah tahu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya mau menjelaskan terkait ketika puasa, apakah puasa itu berpengaruh kepada penyandang DM? Menurut Ibu berpengaruh atau tidak? Oke, baik, saya jelaskan Ibu ya. Jadi ketika puasa itu ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh puasa terhadap orang dengan diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pengaruh gaya hidup. Nah, gaya hidup itu ada banyak. Yang pertama ada pola tidur, kemudian ada pola makan dan diet, kemudian juga pola aktivitas seperti itu. Kemudian selanjutnya puasa itu juga berpengaruh kepada penggunaan energi terhadap orang dengan diabetes mellitus seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya berpuasa bisa berpengaruh kepada sensitivitas insulin. Ibu dulu pernah mendengar kan Ibu apa itu sensitivitas insulin? Iya. Oke, itu sudah pernah Bu ya. Jadi kenapa berpengaruh terhadap sensitivitas insulin? Karena ketika kita berpuasa tidak mengonsumsi apapun, maka glukosa itu akan diubah menjadi glukosa sehingga bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh kita seperti itu. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya jelaskan terkait pengaruh puasa terhadap pasien DM. Nah, pengaruh ini bisa saja berpengaruh secara positif, tapi juga bisa berpengaruh secara negatif seperti itu Bu. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara kita menjaga stabilitas kesehatan. Nah, oleh karena itu sebelum berpuasa sangat dianjurkan sekali kita untuk berkonsultasi kepada orang yang profesional seperti dokter dan juga perawat di misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, bagaimana cara kita menjaga stabilitas itu? Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu konsultasi, kemudian nanti setelah konsultasi pasti akan diprogramkan untuk edukasi. Edukasinya tentang apa? Yang pertama tentang pengelolaan gula darah, dan juga tentang pemantauan gula darah setiap hari ketika puasa, kemudian sebelum sahur, kemudian setelah berbuka, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada edukasi tentang pengelolaan gaya hidup tadi, mulai dari pola tidur, kemudian pola makan, dan pola aktivitas seperti itu. Nah, kemudian ada juga edukasi tentang nanti akan diberikan juga tentang pasien DM dengan kondisi khusus. Misalnya ibu pernah
ada riwayat komplikasi, ketoasidosis dan lain sebagainya. Ini Ibu udah ada riwayat komplikasi sebelumnya? Belum, hanya apa? Gula darahnya aja. itu pusing dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ketika ada riwayat komplikasi itu juga akan ada namanya stratifikasi risiko. Jadi apakah itu masuk ke dalam risiko rendah, sedang ataupun berat, dan itu juga berpengaruh kepada bagaimana pengelolaan puasa, apakah kita boleh puasa atau tidak dianjurkan untuk berpuasa seperti itu. Mungkin untuk materinya sekian Ibu. Saya kembalikan ke teman saya, barangkali Ibu ada pertanyaan. Iya, karena nafas-nafas yang selesai, mungkin kondisi ada Mungkin ini tadi kan gula darah saat puasa pada penderita beda saat puasa. Nah itu kalau misal tanpa konsultasi ke dokter terus langsung melakukan puasa karena menurut badan kita sehat, itu apakah diperbolehkan? Nah, saya izin menjawab dulu ya Bu ya. Karena apakah kita dibolehkan tanpa konsultasi langsung berpuasa kalau kita merasa sehat? Nah, sebenarnya badan kita sehat, walaupun kita merasa badan kita sehat, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Apakah tubuh kita itu secara fisiologisnya itu sehat atau tidak? Untuk itu tetap dianjurkan untuk berkonsultasi untuk mengetahui, memastikan apakah tubuh kita benar-benar aman sebagai penyandang DM untuk berpuasa selama bulan Ramadan seperti itu Ibu. Saya izin bertanya lagi, kan saya pakainya pen insulin. Nah itu kalau disuntikan saat puasa, apakah kalau bisa kita udah konsul dokter, terus itu kan memasukkan obat itu, jadinya maksudnya batal atau enggak apa-apa atau diganti jadwal jamnya obat? Seperti itu. Jadi untuk ini kan tentunya masing-masing orang itu ada banyak pendapat ya. Jadi ada yang bilang itu batal, ada yang bilang tidak. Namun ada baiknya kita meyakini salah satu. Nah, misal nanti kita meyakininya itu misalnya itu batal atau membatalkan puasa kita bisa berkonsultasi kembali apakah ada alternatif waktu untuk menyuntikkan obat tersebut. Dari anak saya tidak ditanyakan tidak setuju. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kesimpulannya itu puasa itu sangat berpengaruh pada dan jadi harus tetap berkonsultasi dan harus tetap memberikan pola makan juga. Kemudian ini selanjutnya ada kuesioner yang harus diisi. Ini saya berikan dulu ya. Baik, terima kasih ya Ibu. Mungkin ini saya lihat dari hasilnya sudah baik, sudah meningkat untuk pengetahuannya ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini pemaparan materinya sekian dari kami. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.